Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat selalu. Kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini dalam situasi pandemi corona seperti ini, kita belajar dengan jarak jauh. Tapi tidak masalah. Dengan pembelajaran jarak jauh, kita akan tetap semangat dalam belajar. Walaupun situasi pandemi yang kita hadapi kali ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu risau, tetap kita jaga kesehatan kita. Makan makanan yang bergizi, ingat, kita selalu harus melakukan aktivitas olahraga kita yang cukup untuk menjaga stamina kita lebih sehat. Anak-anak, perkenalkan, saya Ibu Dia Yuaningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Tentunya sebuah materi yang mungkin bagi kalian sangat sulit, membosankan. Nah, sebenarnya tidak. Materi pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat menyenangkan dan bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kali ini tentunya kita harus mengikuti aturan-aturan yang kita pakai supaya pembelajaran kita bisa senang, bisa enak kita rasakan. Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, upayakan dalam pembelajaran kita kali ini dan seterusnya mungkin ya, usahakan menyimak video-video pembelajaran ini dengan keseluruhan. Artinya, menyimak pembelajarannya itu secara keseluruhan, tidak boleh sepenggal-sepenggal. Nanti kalau kita mengikuti pembelajaran sepenggal-sepenggal, tidak menyeluruh, nah nanti tidak bisa kita memperoleh ilmu secara keseluruhan. Nah, yang kedua, dalam mengikuti pembelajaran, siapkan alat tulis, buku, untuk nantinya kita bisa mencatat materi-materi mana yang penting, yang perlu kita pahami dari pemutaran video-video nantinya Budia sampaikan. Yang ketiga, pada mengikuti pembelajaran kali ini, kita tidak perlu kaku, enjoy saja. Enak saja kita dalam berbelajar, enak saja dalam belajar. Kalau perlu, siapkan makanan ringan kesukaan kalian. Dengan belajar sambil makan, wah, seenak sekali. Santai tapi serius. Yang berikutnya, jika nanti pada saat kalian mengikuti pembelajaran, ada hal yang tidak paham atau kurang paham, bisa nanti kalian tanyakan kepada Bapak Ibu Guru pengajar kalian. Ya. Atau kalau memang perlu kita mengkonfirmasi materi tersebut kepada Ibu Dia, Budi akan siap. Ya. Yang berikutnya, dalam menggunakan atau membuat latihan-latihan, hendaklah dikerjakan sebisa mungkin. Yang berikutnya, bila nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan, kerjakanlah dengan sebisa mungkin. Pekerjaanmu adalah hasil karyamu. Itu akan lebih baik daripada kalian hanya mencontoh, copy paste dari orang lain. Nantinya hasil pekerjaanmu itu adalah hasilmu yang sebenarnya. Begitu anak-anak? Nah, kesemuanya ini harus kita patuhi dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Baik, sebelum materi kita lanjutkan, Budi akan memutarkan satu video. Kalian bisa mengamati dari penayangan ini apa yang terjadi di dalam video tersebut. Silakan kalian perhatikan. Baik, sudah banyak atau sudah terjadi beberapa peristiwa di dalamnya. Apa saja yang terjadi pada tayangan video tadi, peristiwa-peristiwa alam yang kita lihat tadi? Ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada juga angin topan, angin puting beliung. Nah, semuanya itu pasti ada penyebabnya. Penyebab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, ataupun juga karena peristiwa alam. Kalau kita perhatikan di situ, salah satu contoh banjir bandang tadi. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya banjir bandang? Mungkin bisa disebabkan oleh tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab dengan keadaan lingkungan yang ada, mengakibatkan adanya banjir, yang tentunya nanti akan merugikan bagi kita sendiri, masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan tayangan-tayangan tadi, kira-kira materi apa yang kita lakukan, kita pelajari kali ini? Baik. Betul. Materi kita kali ini adalah tentang sebuah teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya. Kalau kita perhatikan, materi ini sudah bisa kita pelajari di tingkat yang sebelumnya. Kita lihat apa itu teks eksplanasi. Nah, kalau kita perhatikan tadi, sebuah teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa peristiwa. Kalau kita perhatikan tadi, salah satu contoh banjir bandang, itu tentunya tidak begitu saja terjadi. Tetapi di sini ada hubungannya antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, yang mengakibatkan terjadi peristiwa baru tadi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa teks eksplanasi tentunya sebuah teks yang menjelaskan antara hubungan logis dari beberapa peristiwa yang ada. Peristiwa itu timbul karena ada peristiwa lain yang sebelumnya. Dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Nah, kira-kira apa tujuan kita mempelajari teks eksplanasi ini? Banyak anak-anak, tujuan kita mempelajari teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan proses penciptaan sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Kita tahu, eksplanasi di sini bisa disebabkan karena fenomena alam ataupun fenomena sosial. Yang kita pelajari di sini jelas berkaitan dengan teksnya. Bagaimana bentuk teks tersebut? Tentunya ada beberapa aturan
yang mengikat untuk kita bisa membuat sebuah teks eksplanasi. Tentunya teks eksplanasi ini berbeda sekali dengan teks eksposisi, teks negosiasi, atau teks-teks yang lain. Nah, kita perhatikan, kalau kita akan membuat teks eksplanasi, kita harus memperhatikan aturan-aturannya. Apa aturan yang ada di situ? Yaitu yang disebut dengan struktur. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, di dalam teks eksplanasi memiliki pernyataan umum atau sebagai pembuka. Mengapa harus ada pembuka di sini? Karena kita sebagai pembaca nantinya atau penulis yang nantinya kita akan memunculkan sebuah teks, tentunya kita akan memberikan gambaran awal tentang apa yang kita sampaikan. Contohnya tadi, banjir bandang. Awal kita menuliskannya, apa itu banjir bandang? Nah, di sini jelas dijelaskan asal-usulnya atau awal mulanya atau penyebabnya munculnya dari sebuah banjir bandang. Kalimat-kalimat yang ada di dalam pernyataan ini bersifat umum, anak-anak. Artinya umum, tidak mengacu pada salah satu spesifikasi. Artinya kalimat-kalimatnya berdasarkan penjelasan secara umum atau pernyataan umum. Itulah yang disebut sebagai pembuka atau pernyataan umum awal dari sebuah teks. Kemudian teks eksplanasi ini memiliki struktur yang kedua. Apa itu struktur yang kedua? Yaitu deretan penjelasan atau isi. Dalam hal ini merupakan inti penjelasan tentang apa yang kita sampaikan. Misalnya, kalau kita tadi akan membahas banjir bandang, ya, siapa yang memulai atau membuat terjadinya banjir bandang itu? Misalnya, masyarakat banyak yang memotong pohon-pohon secara liar, terutama yang ada di daerah pegunungan. Sehingga pegunungan itu terjadi gundul, tidak ada tanaman-tanaman yang nantinya akan menahan erosi bila terjadi hujan. Nah, di sini jelas bahwa di dalam deretan penjelasan isi ini merupakan kalimat-kalimat yang mengarah pada penjelasan secara intinya dari sebuah teks tersebut. Ya. Kemudian pada struktur yang ketiga, ada yang dinamakan interpretasi atau penutup. Apa yang ada di dalam penutup ini? Interpretasi berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Pada bagian ini boleh disebutkan atau boleh dicantumkan, boleh juga tidak. Jadi tergantung kita sebagai penulisnya. Perlu ditambahkan interpretasi atau tidak. Tapi alangkah baiknya kalau teks eksplanasi ini ditutup dengan sebuah bagian yang merupakan interpretasi atau berisi pandangan atau berisi simpulan dari penulis yang bersifat opsional. Gitu. Yang berikutnya, anak-anakku, ciri dari kebahasaan. Tidak terlepas dari ciri kebahasaan, teks eksplanasi tentunya berbeda sekali dengan teks-teks yang lain. Apa saja ciri
kebahasaan dari teks eksplanasi. Kita perhatikan. Nah, unsur kebahasaan dalam teks mencakup kohesi, konjungsi, dan kalimat simpleks. Kohesi, yang dimaksud kohesi itu apa? Hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, dari menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, tentu di sini kita membutuhkan konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata penghubung antar kalimat, antar kata dulu. Misalnya, dan, tetapi, atau itu adalah antar kata dalam satu kalimat. Ada juga konjungsi antar kalimat. Jadi kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dihubungkan dengan menggunakan konjungsi. Apa antara lain? Contohnya konjungsi antar kalimat itu, misalnya, selain itu, jadi, nah itu juga sebagai konjungsi. Baik, berikutnya ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu bisa disebut sebagai kalimat tunggal. Mengapa? Karena di dalam kalimat simpleks ini hanya memiliki satu unsur pokok dalam kalimat. Apa yang dimaksud dengan unsur pokok dalam kalimat? Ya, baik. Unsur pokok dalam kalimat itu adalah subjek dan predikat. Sebuah kalimat, dikatakan sebuah kalimat minimal harus memiliki unsur pokok kalimat, yaitu kalimat memiliki subjeknya dan memiliki predikatnya. Contoh sebuah kalimat yang memiliki dua unsur kalimat itu, misalnya, Johnny makan. Johnny adalah sebagai subjek, sedangkan makan sebagai predikat. Hanya dua unsur saja bisa sudah dikatakan kalimat, karena dia memiliki dua unsur kalimat. Ya, itu kalimat simpleks. Kalau kalimat simpleks ini secara lengkap memiliki unsur yang lengkap, misalnya saja ada subjek, ada predikat, ada pelengkapnya misalnya objek. Nah, bisa itu dikatakan sebuah kalimat. Bahkan yang lebih lengkap lagi, ada subjek, ada predikat, pelengkapnya objek dan keterangan. Ini adalah jenis atau bentuk kalimat secara lengkap. Jadi, tidak selalu kalimat simpleks itu hanya memiliki dua unsur kalimat saja. Bisa ditambah dengan pelengkap yang lain. Ya, itu tentang kalimat simpleks. Kalimat dalam teks eksplanasi dapat berupa kalimat definisi dan kalimat penjelas. Kalimat definisi itu kalimat yang bagaimana? Kalimat definisi adalah sebuah kalimat yang di dalamnya menggunakan kata kerja copula atau penghubung. Ya, biasanya ditandai dengan penggunaan kata adalah. Misalnya saja, contoh sebuah kalimat yang disebut sebagai kalimat definisi. Misalnya, sungai adalah tempat pembuangan air, tempat penampungan air dari
saluran-saluran rumah tangga, ataupun dari pembuangan-pembuangan air pada perusahaan-perusahaan, atau juga tempat menampungnya air hujan. Nah, penggunaan adalah ini menjelaskan kata sungai tadi. Contoh lain yang lebih spesifik lagi. Kursi adalah perabot rumah tangga yang dipakai sebagai tempat duduk. Nah, jadi kalimat definisi ini adalah menjelaskan salah satu subjek dalam sebuah kalimat. Tidak hanya pada kata adalah saja, bisa kita gunakan ialah, merupakan. Nah, ini sebagai ciri dari sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah definisi. Baik. Ciri kebahasaan yang kedua dalam teks eksplanasi memiliki kalimat penjelas dengan menggunakan konjungsi. Tadi sudah Budia jelaskan bahwa konjungsi itu adalah menggabungkan. Penggabung dari satu kata dengan kata yang lain, menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, bisa juga antara frasa yang satu dengan frasa yang lain. Bahkan bisa terjadi paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Itu fungsinya konjungsi. Ya, banyak sekali macam-macamnya. Ada dan, tetapi, sehingga, karena, dan sebagainya. Baik, anak-anak, itu untuk ciri kebahasaan dari sebuah teks eksplanasi. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Budia ingin mengetahui seberapa jauh kemampuanmu, pemahamanmu dari materi yang Budia sampaikan. Oleh karena itu, pada akhirnya nanti kalian harus mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan evaluasi yang Budia berikan pada kalian. Ya, tugas apa itu? Yang pertama, nanti kalian harus menyusun sebuah teks eksplanasi berdasarkan langkah-langkah yang sudah Budia berikan tadi. Berdasarkan strukturnya, berdasarkan kaidah kebahasaannya dalam penggunaan teks eksplanasi. Tak lupa kalian kerjakan tugas-tugasmu tadi dalam buku tugas. Setelah itu kalian kirimkan via WA pada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Apabila nanti kurang paham, kalian bisa mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu guru kalian, ataupun mungkin bisa kepada Budia sendiri. Itu anak-anak, kerjakan dengan baik. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah sampai di sini. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Mengapa kita harus tetap sehat, semangat dalam belajar? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa moto SMK PGR 3, Sukses by Disiplin.